Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Kenalkan, nama saya Fauzan Ali Latif, NIM 2011031 dari kelas AS 1B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya yang merupakan menerangkan materi atau mempresentasikan yang dimana saya telah dapat selama jam pembelajaran berlangsung. Yang pertama, saya akan menjelaskan individu, keluarga, masyarakat, dan interaksi sosial. Yang pertama ada individu. Individu merupakan dua bagian, yaitu fisik dan psikis. Dan fisik lebih berarah di potensi lahiriah, yaitu gerakan anggota badan atau panca indera dan yang lainnya sebagainya, dan juga berbeda dengan psikis. Psikis lebih berarah ke potensi batiniah karena pada dasarnya psikis lebih mengarah ke inteligensi, kecerdasan intelektual, emosian, dan spiritual, dan juga ada pula faktor-faktor penunjang kehidupan manusia, dan terbagi tiga bagian, yaitu sandang, pandan, dan papan. Dan yang pertama sandan merupakan yang berkaitan dengan pakaian. Yang kedua yaitu pangan berkaitan dengan bahan makanan. Dan yang terakhir adalah papan, merupakan bagian yang bersangkut dengan keempat tinggal dan tiga tunjungan. Itu merupakan ialah yang wajib sekali dimiliki oleh manusia. Dari segi psikis itu berkaitan dengan fisik atau tingkah laku manusia, dan tenaga kejiwaan berupa ialah cipta rasa dan karsa menurut Ahmad Marimba pada tahun 1980. Karsa meliputi kemampuan yang merupakan hasrat atau kemauan. Rasa meliputi kemampuan yang memberi sifat kesenangan, ketidaksenangan, rasa sakit, dan rasa dingin pula. Cipta meliputi menciptakan suatu hal baru atau memecahkan permasalahan. Dan keluarga ialah hal yang paling terdekat dengan individu. Pengaruh keluarga terhadap anggota-anggotanya. Pertama merupakan ialah status sosial ekonomi keluarga. Yang kedua, faktor keutuhan keluarga. Tiga, sikap dan kebiasaan orang tua dan masyarakat. Lingkungan orang hidup bersama dan Anda ada di antara manusia masyarakat. Contoh masyarakat paguyuban, masyarakat yang memiliki hubungan darah atau yang masih memegang tradisi yang mengedepankan prinsip berdasarkan nilai bersama masyarakat. Patembayan ialah masyarakat yang modern yang sudah kurangnya tradisi. Yang kedua, pelapiasan sosial persamaan derajat, diskriminasi, dan pemerataan. Pelapiasan masyarakat adalah sejumlah individu yang mempunyai kedudukan yang sama menurut ukuran masyarakatnya, berada dalam suatu lapisan. Pelapisan sosial ialah merupakan yang terjadinya dengan sendirinya. Pengakuan kekuasaan dan wewenang tumbuh dengan sendirinya, terjadi dengan disengaja. Pembagian wewenang dan kekuasaan ditentukan dengan jelas dan tegas. Pembagian sistem pelapisan menurut sifatnya ialah berupa beberapa contoh, ialah kasta Brahtama, kasta Ksatria, kasta Walsya, kasta Sudra, dan Patria. Yang ketiga, remaja dan pemuda dalam permasalahan generasi sosial, pembinaan
dan pengembangan. Generasi muda berdasarkan pola yang pertama, landasan ideal merupakan ialah sama dengan Pancasila. Yang kedua, landasan konstitusional yang berada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ialah landasan strategi yang sama dengan GBHN. Yang keempat ialah landasan historis merupakan Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan. Dan yang kelima, landasan normatif ketika tata nilai dan tradisi luhur yang hidup di dalam masyarakat. 1. Generasi muda sebagai subjek pembinaan dan pengembangan. Yang kedua, generasi muda sebagai objek pembinaan dan pengembangannya. Masalah yang ada di generasi muda. Yang ketiga, kurangnya kepastian yang dialami oleh generasi muda terhadap masa depan. Potensi generasi muda. Yang keempat, idealisme dan daya kritis. Yang kelima, dinamika dan keaktivitas peranan pemuda dalam masyarakat ialah membawa pembaharuan dalam membangun. Peranan mahasiswa di KKN juga dapat membawa pembaharuan dalam pendidikan generasi juga merupakan orang-orang yang setara dengan pengalaman pada waktu yang bersamaan. Keempat, pemerintahan negara dan warga negara. Pemerintahan ialah yang memiliki kekuasaan dalam suatu negara dan memiliki tujuan tertentu. Syarat berdirinya negara ialah warga negara memiliki wilayah dan pemerintahan. Dan menurut pasal 29 ayat 2, setiap warga negara adalah penduduk dan dua asas dalam menentukan warga negara. Yang pertama, asas ius soli, asas daerah kelahiran. Yang kedua, asas ius sanguinis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila saya punya kekurangan, karena kesalahan itu datang daripada diri saya sendiri dan kebenaran itu hanya kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, saya akan berikan sedikit pantun. Burung nuri, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.